warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Laila Rahmadani dengan NIM 2011102413172 dari kelas 3H Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini saya akan menyampaikan resum mata kuliah dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat pada modul 14, yaitu tentang penilaian status gizi tidak langsung. Jadi penilaian status gizi tidak langsung itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, survei konsumsi makanan. Survei konsumsi makanan merupakan metode penentuan status gizi yang dimana dalam penentuannya itu secara tidak langsung dengan melihat jumlah serta jenis dari zat gizi yang dikonsumsi. Survei konsumsi makanan ini bisa digunakan pada tingkat individu, keluarga, maupun hingga masyarakat. Pada survei konsumsi makanan, penilaian status gizi tidak langsung ini, dalam metode pengukurannya itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkat nasional, yang kedua yaitu tingkat rumah tangga, dan yang ketiga yaitu tingkat individu. Yang pertama, tingkat nasional. Tingkat nasional yaitu kita menghitung tingkat konsumsi pangan dari masyarakat dan perkiraan berapa banyak kecukupan persediaan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat secara nasional sesuai dengan AKG atau angka kecukupan gizi. Tingkat yang kedua yaitu tingkat rumah tangga, yaitu ada beberapa tahap dalam tingkat rumah tangga ini. Ada 4 hal dalam tingkat rumah tangga ini. Yang pertama, melakukan pencatatan atau food account, yaitu kita melakukan pencatatan kepada responden konsumsi pangan apa yang telah dikonsumsi oleh masyarakat atau kelompok rumah tangga. Yang kedua yaitu metode pendaftaran atau food list, dan yang ketiga metode inventaris atau inventory method, dan yang keempat pencatatan makanan rumah tangga. Untuk metode pengukuran yang ketiga yaitu tingkat individu. Dalam tingkat individu ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama recall 24 jam. Metode recall 24 jam ini merupakan metode tentang bagaimana kita sebagai petugas survei melakukan metode tentang pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir. 24 jam terakhir ini bisa dimulai dari waktu tengah malam sampai dengan waktu tengah malamnya lagi, atau dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, yang kemudian hasilnya dicatat dalam tingkat individu. Dari data survei konsumsi pangan ini diperoleh melalui wawancara antara petugas survei atau biasa disebut sebagai enumerator dengan sasaran survei atau responden. Recall 24 jam ini yaitu mencatat pangan yang meliputi nama masakannya atau makanan apa yang telah dikonsumsi oleh responden. Selain itu, porsi makanannya dalam jumlah berapa banyaknya makanan yang telah dikonsumsi, dan yang ketiga ada bahan makanannya itu jenisnya apa saja, dan serta informasi harga per porsi makanannya. Yang kedua yaitu ada estimate food record. Dalam metode estimate food record ini, responden berperan untuk pengumpulan data. Jadi peneliti meminta kerjasama dengan responden dan meminta komitmen kepada responden untuk mencatat dan juga melaporkan semua jenis makanan maupun minuman yang telah dikonsumsi oleh responden, baik itu makanan selingan ataupun makanan jajanan yang telah dikonsumsi oleh responden.
Selain itu, peneliti juga harus menjelaskan kepada responden untuk selalu membawa catatan makanan mereka apabila responden mengonsumsi makanannya di luar rumah. Responden diminta untuk jujur dalam menuliskan semua konsumsi makanan yang telah mereka makan dan tidak mengurangi atau menambahkan jumlah konsumsi makanan mereka. Metode ini idealnya itu dilakukan selama 7 hari. Yang ketiga, dari tingkat individu ini ada food awakening, food wagit. Food record itu merupakan metode survei konsumsi pangan dengan teknik penimbangan dan pencatatan makanan yang dilakukan oleh responden. Jadi pada metode ini responden melakukan penimbangan semua jenis makanan yang telah dikonsumsi dan mencatatnya pada sebuah formulir yang telah disediakan oleh petugas survei. Selanjutnya ada dietary history. Dietary history itu merupakan pencatatan riwayat makan dari aspek keteraturan waktu, komposisi gizi, kecukupan asupan gizi, dan kepatuhan diet serta makanan pantangan yang harus dicatat oleh responden. Prinsip dalam dietary history ini ada beberapa hal, yaitu waktu makannya, berapa lama, nama hidangannya, apa makanan yang ia konsumsi, dan yang ketiga bahan dari hidangannya, yang keempat porsi acuan, yang kelima porsi konsumsi, dan yang keenam hari konsumsi, 7 catatan diet, 8 pantangan makanan yang harus dihindari, dan yang 9 deskripsi dietary history, dan 10 interpretasi dietary history. Dan yang terakhir dalam tingkat individu ada yang namanya food frequency, yaitu frekuensi makanan yang biasa dikonsumsi oleh responden. Mungkin itu saja penyampaian resume yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam menyampaikan materi penilaian status gizi secara tidak langsung ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.